Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bayangkan ada sebuah masyarakat yang telah memiliki panduan kepemimpinan yang mendorong nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, akuntabilitas sejak abad 16. Sebelum konsep modern seperti demokrasi, akuntabilitas, hak asasi manusia, leluhur Bugis telah mendokumentasikan nilai-nilai tersebut dalam sebuah epos sastra yang kita kenal Latoa. Hari ini, saya akan mengajak kita semua berjalan melintasi waktu untuk melihat apa nilai-nilai dari para leluhur kita yang mungkin masih relevan dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Mari kita bersama susuri waktu dengan saya. Bermula di sebuah musim dingin ketika saya mengambil kelas filsafat di Utrecht School of Governance, Utrecht University, Belanda. Profesor saya waktu itu memberi kami final assignment dengan menjawab sebuah pertanyaan. Apa posisi filsafatmu ketika kamu melakukan penelitian administrasi publik? Pertanyaan ini tentu membuat saya harus berpikir skeptis, kritis. Saya mencoba kemudian mengambil jarak dengan konsep teori yang pernah saya pelajari soal demokrasi, politik, pemerintahan, dan membangun sebuah pertanyaan sederhana. Apakah semua sistem pemerintahan di seluruh dunia ini harus sama? Apakah sistem pemerintahan yang ada di Amerika, di Inggris, di Kanada, di Australia, dan semua negara di Eropa itu jauh lebih baik dibandingkan kita yang ada di Asia atau di Afrika misalnya? Sementara kita tahu bahwa kita memiliki sebuah epos sastra besar, yaitu Lagaligo, yang oleh UNESCO mengakuinya sebagai warisan dunia, sastra terpanjang di dunia, mengalahkan Mahabharata. Seprimitif itukah kita sampai harus sistem pemerintahan meniru dengan gaya Eropa dan Amerika? Dengan karya sastra sebesar ini, tentu kita memiliki peradaban yang jauh lebih civilized, jauh lebih maju dibandingkan negara-negara Eropa. Di zaman abad 16 pada waktu itu, di Eropa masih dalam kegelapan. Kita sudah memiliki sebuah karya sastra terbesar seperti ini. Dalam perjalanan waktu, saya kemudian menemukan sebuah konsep namanya non-Western public administration. Para scholars kemudian mengkritik semua sistem pemerintahan yang ada di Amerika, di Eropa, yang dipaksakan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui bantuan-bantuan luar negeri. Kita dipaksa mengikuti gaya mereka. Kita dicerabut dari nilai yang pernah hadir dalam masyarakat kita. Latoa, sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Matulada, guru besar dari Fakultas Ilmu Budaya, membuka sebuah cerita ulang kisah panduan kepemimpinan petuah-petuah para orang-orang bijak kepada semua raja, kepada pemimpin pada saat itu, bagaimana harusnya memimpin masyarakat. Ada 11 tokoh yang dikutip dalam Latoa ini. Aromatoa, Arumbila, dan salah satu tokoh yang terkenal adalah Kajau Lalido. Namanya Lamelong berasal dari desa Lalido di Bone dan digelar dengan Kajau Lalido. Kajau adalah orang tua yang bijak, Lalido adalah nama kampungnya. Pada saat ini, saya akan mengutip dua ungkapan penting dalam Latoa. Yang pertama, narekodena gak ada lo tema sama itu arungnya nasaba
Ya buktu engka aru, engka pada. Ya pakang ada, kapa aru. Hukum ada diperlukan untuk mengontrol para bangsawan supaya tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Di samping itu, ada juga membutuhkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan. Ungkapan yang kedua. De namatinro arunge kiyeso kiwende nawanawai tanah. Para bangsawan tidak pernah tidur, baik siang maupun malam, semata memikirkan rakyat. Ada 3 nilai yang akan mungkin kita bawa pulang dari cerita 2 ungkapan ini. Yang pertama, kesetaraan. Dalam ungkapan ini kita bisa lihat bahwa masyarakat setara di depan hukum. Bangsawan, para raja, para pemimpin dikontrol oleh hukum. Sebuah ungkapan lain dalam Matoa disebutkan bahwa raja bukanlah siapa-siapa tanpa rakyat, dan rakyat tetaplah rakyat meskipun tanpa ada raja. Ini membuktikan bahwa bagaimana kemudian masyarakat Bugis waktu itu sangat lebih percaya pada hukum dan patuh pada hukum, dan para pemimpin dan para bangsawan mereka dipilih semata untuk melayani publik. Para pemimpin, para raja, para presiden, bupati, wali kota, name it, anggota dewan, seharusnya kalian tidak perlu tidur pagi atau malam. Jangan sampai kau nyenyak ketika ada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Dan karena itu, di masyarakat Bugis ada disebut dengan kontrak sosial. Kita memilih pemimpin karena dia bertanggung jawab menjamin semua orang akan senang, akan sejahtera, dan aman. Dan jika misalnya ada pemimpin yang kita anggap tidak layak untuk memimpin, Tatoa menyebutnya Faleso Arunge. Dalam sejarah peradaban Bugis, ada 3 raja yang telah dimaksulkan karena telah sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya atau abuse of power. Dari 3 ungkapan ini, kita semua percaya bahwa sebuah peradaban politik itu dibangun dari kesadaran tentang kesetaraan semua orang di depan hukum. Kesadaran para pemimpin, para wakil rakyat bahwa mereka dipilih bukan karena keluarga, bukan karena aji mumpung, karena kita percaya kau akan memikirkan kita. Dan terakhir, sebagai rakyat, jangan pernah kita tinggal diam. Ketika hak-hak kita diinjak, jangan pernah ragu untuk melawan para tirani. Saya percaya pesan Latoa sama dengan semua pengetahuan lokal yang ada di Nusantara. Mari kita semua suburkan pengetahuan itu menjadi sebuah pohon yang besar, yang dahannya bisa menembus zaman sampai kapanpun. Akarnya bisa terus masuk ke dalam sanubari kita, kesadaran kita untuk tetap berharap bangsa kita jauh lebih baik. Lontara bukan sekedar warisan. Dia adalah pelita harapan untuk kita terus yakin tentang bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum.